selamat datang di bincang-bincang mengenai dunia pendidikan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Arbia ya. Di sini saya sebagai host yang akan bertanya-tanya kepada narasumber kita. Mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Billy Kurnia dari Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya. Oke, panggilannya Billy ya? Ya, panggilannya. Oke, Billy sebagai narasumber, apakah siap akan saya tanya-tanya nih? Siap dong. Siap banget, oke. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama ya teman-teman. Setiap manusia itu kan adalah unik ya, setiap manusia itu unik. Manusia itu diciptakan dengan berbagai persamaan dan perbedaan, masing-masing yang membedakan dengan manusia lainnya. Nah, Budi ini adalah seorang siswa yang masuk ke SMK di kotanya. Siswa tersebut memilih masuk SMK karena disarankan oleh orang tuanya. Alasannya setelah lulus nanti bisa langsung kerja, gitu kan? Karena keluarganya itu termasuk keluarga yang kurang mampu dalam ekonominya, sehingga kesulitan ketika ia mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kan? Jadi dia dimasukkan ke SMK. Tapi di sisi lain si Budi ini sebenarnya dia itu tidak berbakat di jurusan SMK. Dia berbakat di bidang komunikasi. Untuk masuk sekolah komunikasi itu kan memerlukan biaya yang besar kan, yang tidak sedikit. Dan sekolahnya tuh ada di luar kota gitu. Sebagai seorang pendidik, Billy itu akan melakukan apa? Solusi yang Billy lakukan ketika menjadi seorang pendidik nantinya dalam menghadapi masalah ini, gitu kan? Nah, kalau saya jadi gurunya si Budi itu kan, Ya. hal pertama yang saya lakukan adalah ngobrol langsung sama dia. Saya ajak dia bercerita karena dia ngerasa gak cocok di jurusannya sekarang. Dari situ saya bisa bantu buat terima kenyataan hidup kadang-kadang memang gak sesuai keinginan kita, tapi itu bukan akhir dari segalanya. Budi mungkin sekarang masuk SMK jurusan teknik karena pertimbangan ekonomi dan sekarang saran orang tua, tapi bukan berarti dia harus meninggalkan bakat komunikasinya. Saya bakal ajak Rudi aktif di kegiatan sekolah yang bisa ngasah bakat komunikasinya, misalnya menjadi MC di sekolah tersebut, pas acara sekolah, ikut OSIS atau jadi duta literasi sekolah. Bahkan di jurusan teknik mesin pun kemampuan komunikasi tetap penting, apalagi kalau nanti dia kerja dan harus presentasi dan komunikasi sama tim. Saya juga akan dorong dia buat bikin rencana jangka panjang, misalnya kerja dulu, setelah lulus nabung, lalu daftar kuliah di jurusan komunikasi yang dia minati tersebut. Intinya saya mau dia tetap semangat dan tahu kalau semua potensi tetap bisa diperkembangkan walaupun jurusannya nggak lurus aja. Ya betul ya, betul. Walaupun salah jurusan bukan berarti dia harus berhenti di sana kan? Ya, karena sudah di sekolah orang tua harus tetap menjalankan saran dari orang tua tersebut, dan kita juga tetap bisa menyalurkan bakat kita. Jangan sampai bakat kita tuh hilang atau bahkan gitu. Bakat kita tuh bisa disalurkan dimana saja. Iya, walaupun tidak sesuai bidangnya ya yang kita pilih. Ya. Oke, betul.
Oke, Willy, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih, kasus kedua ya. Jadi ada tuh seorang siswa, sebut saja namanya Andi, di mana merupakan seorang siswa SMK di sebuah kota besar di Pulau Sumatera. Ia merupakan seseorang yang memiliki bakat di dunia teknik. Ya. Hanya saja ia tuh orangnya tidak percaya diri gitu kan. Orang yang tidak percaya diri, pemalu, overthinking ya, takut saran dan pendapat dia tuh tidak diterima oleh orang. Sebagai seorang pendidik, solusi apa yang Billy sampaikan, yang Billy berikan kepada si Andi itu? Nah, kalau saya menghadapi siswa kayak Andi yang sebenarnya pintar teknik mesin tapi kurang percaya diri, saya akan bantu dia pelan-pelan buat mengenali kelebihannya. Saya tahu nggak gampang kan mengubah orang yang pemalu dan suka overthinking, tapi bukan berarti nggak bisa. Saya mulai dari hal kecil, misalnya ajak dia ikut project kelompok dan kasih dia peran yang sesuai kemampuannya. Kalau dia berhasil, saya akan beri apresiasi biar mereka dihargai kan. Saya juga bakal jadi tempat curhat buat Andi. Kadang mereka cuman butuh orang yang bisa didengarin, tempat yang ngobrol kan. Saya ajak dia ngobrol soal ketakutannya, lalu bantu dia melatih cara berpikir yang lebih positif. Selain itu saya juga kenalin dia sama teknik mengatasi overthinking, misalnya nulis jurnal harian dan latihan membaca itu. Intinya saya ingin Andi sadar kalau dia mampu dan bahwa semua orang pasti pernah ragu, tapi bukan berarti harus berhenti. Oke, betul. Jadi kita tuh sebagai seorang guru harus bisa memberi dorongan ya, biar dia tuh lebih percaya diri lagi gitu. Bukan berarti ketika siswa tuh sudah mulai berani nih, sudah mulai mau percaya diri, kita malah ngejudge tuh jangan ya. Oke, jadi kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kasus ketiga ini siswa SMK. Siswa SMK itu kan biasanya cenderung tuh semangat ketika belajar praktek gitu kan. Sedangkan ketika teori siswa tuh menjadi kurang bersemangat. Apalagi yang menggunakan hitung-hitungan tuh. Ada pepatah, teori tanpa praktik itu lumpuh, praktik tanpa teori itu buta. Hal ini menegaskan bahwa pentingnya dua hal tersebut. Nah, jelaskan bagaimana cara Billy sebagai pendidik membuat strategi pembelajaran yang dapat memotivasi siswa dan membuat pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Oke, saya paham banget nih. Kalau soal itu, banyak siswa yang lebih semangat kalau belajar praktikum daripada teori. Ya, betul. Nah, apalagi kalau teorinya hanya hitung-hitungan, nah itu bakal buat siswa lebih malas sih belajarnya. Nah, sebagai guru, tugas saya adalah menyambungi dua hal ini supaya dua-duanya tetap menarik untuk siswa tersebut. Saya sering pakai metode project based learning. Jadi siswa kasih tugas project, misalnya cutting alat atau desain rangkaian listrik, tapi untuk bisa dikerjain itu mereka harus ngerti dulu teorinya. Nah, saya juga pakai media pembelajaran yang seru kayak video animasi atau game edukatif. Kalau ada kuis interaktif atau tentang kelompok dengan hadiah kecil, biasanya mereka lebih semangat gitu. Nah, selain itu saya usahain supaya teori dan praktik
nggak dipisah jauh. Kalau hari ini belajar teori listrik, nah besoknya langsung dipraktikin di bengkel. Nah, jadi mereka tahu langsung manfaat dari teori yang dia pelajari kemarin tuh. Nah intinya saya bikin pembelajaran yang relatif, interaktif, dan bikin siswa gak merasa belajar itu beban. Betul. Jadi nanti Billy nih jadi seorang guru, berarti Billy buat rancangan pembelajaran, metode pembelajaran yang menarik, yang asik ya. Jadi walaupun teori tuh orang-orang siswa tuh lebih semangat gitu kan, nggak bosan, nggak ngantuk gitu, pakai keren. Oke, kita ini ya langsung ke pertanyaan selanjutnya. Yang pertanyaan keempat nih. Ya. Pertanyaan keempat nih, hidup ini unik. Kita yang menjalani, Tuhan yang menentukan, dan orang lain yang berkomentar kan. Terkadang orang lain tuh mudah sekali tuh menilai sesuatu yang padahal baru sekali mereka lihat, baru sekali mereka mendengar gitu kan. Nah, mereka tuh dengan mudahnya ngejudge, melakukan penilaian. Ada suatu cerita di mana ada seorang siswa yang sedang menempuh suatu pendidikan di suatu kota. Orang-orang sekitarnya tuh bilang bahwa dengan dia sekolah tersebut akan memberatkan orang tua. Sekolahnya tidak akan selesai karena kekurangan biaya serta omongan-omongan lainnya yang sebenarnya tidak enak sih untuk didengar. Jika Billy berada di posisi itu, apa yang akan Billy lakukan atau sampaikan? Dan ketika Billy menjadi seorang guru, apa yang Billy sampaikan kepada siswa Billy tersebut? Ya, itu sangat tidak baik sekali bagi buat mental siswa itu kan. Nah, kalau saya jadi siswa yang yang pernah dilihat sekolah yang dianggap mahal dan bikin susah orang tua, saya akan tetap yakin sama kebutuhan saya. Hidup saya akan dijamin, bukan orang lain. Saya percaya selama saya niat saya belajar dan mau berjuang, pasti ada jalannya kan. Saya akan ngobrol sama orang tua, diskusi biaya sekolah dan rencana kedepannya. Dan kalau orang sekitar ngomongin yang negatif, saya cuma dengerin saja, saya tidak masuk ke hati. Kalau saya jadi gurunya, saya bakal kasih motivasi kayak gini. Kamu yang tahu perjuangan kamu, bukan mereka. Yang penting kamu punya tujuan jelas dan semangat buat ngejar impian. Orang lain bisa aja meremeh, tapi kamu bisa buktikan kalau kamu bisa berhasil walaupun dari situasi yang sulit. Nah, saya mau murid saya tahu bahwa komentar orang enggak akan menentukan masa depannya. Yang penting adalah kerja keras, niat baik, dan rasa percaya diri kita. Oke, kalau misalkan Billy di posisi itu, Billy akan tetap semangat, akan tetap berjuang. Iya, benar. Iya, karena kan ibarat tuh ya, sekolah kita udah jauh, udah mahal, orang tua mau memfasilitasi hal itu. Kenapa kita sia-siain gitu kan? Cuma gara-gara omongan, ngejudge yang buruk dari orang tuh, kan? Itu kan berarti menjatuhkan kita kan. Pun ketika nanti Billy menjadi seorang guru, Billy akan memotivasi, menyampaikan bahwasanya setiap perjuangan itu yang melakukannya adalah muridnya, kan? Dia gitu. Keren. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan kelima ya. Ya.
Oke, pertanyaan kelima. Billy, kata-kata motivasi apa sih yang paling Billy inget, yang paling bikin Billy semangat terus? Ya. Boleh tahu apa tuh? Nah, ada satu nih kata-kata motivasi yang selalu saya pegang. Doa tanpa usaha adalah kesia-siaan. Usaha tanpa doa adalah kesombongan. Nah, ungkapan ini mengajarkan keseimbangan dalam hidup antara belajar, bekerja keras, dan berserah diri kepada Tuhan. Kata-kata ini menjadi pengingat bahwa saya harus selalu memberanikan usaha terbaik, namun pada saat yang sama tetap menyadari bahwa ada hal-hal yang luar kendali saya. Saat saya gagal, saya tidak langsung putus asa karena saya percaya bahwa usaha saya tetap berarti. Saat saya berhasil, saya tidak menjadi sombong karena yang tahu semua ini menjadi atas izin Allah. Kalimat ini membuat saya lebih semangat menjadi jalani hidup yang membuat pola pikir saya positif. Maka setiap langkah saya punya makna dan setiap tantangan saya solusi jika saya mengagumkan kekuatan lahir dan batin. Saya merasa lebih damai dan bahagia karena hidup bukan soal hasil semata, tapi tentang perjalanan. Jadi doa tanpa usaha sia-sia dan usaha tanpa doa sombong. Ya, Jadi kedua hal itu harus seimbang, harus balance lah. Ya, benar. Terima kasih ya Billy sudah mau diajak bincang-bincang nih seputar dunia pendidikan. Banyak sekali hal-hal yang bermanfaat yang kita dapatkan, terutama nanti Billy akan menjadi seorang guru ya. Banyak sekali cara-cara dalam menghadapi kasus-kasus ini, yang dimana kan siswa tuh banyak sekali sih karakter-karakter dengan permasalahannya masing-masing. Ya. Saya ucapkan terima kasih Billy. Selamat. Sekian, terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.